warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirendaskar Ayu. Video ini merupakan video perkuliahan untuk mata kuliah rangkaian listrik 2 di Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Introduction to Laplace Transform. Jadi untuk di materi perkuliahan ini, kita akan membahas tentang definisi dari transformasi Laplace itu sendiri, kemudian ada sifat-sifat transformasi Laplace, kemudian nanti akan kita bahas juga tentang transformasi baliknya atau inverse Laplace transform, dan yang terakhir kita akan mencoba membahas tentang aplikasinya pada persamaan integral diferensial. Seperti itu. Pertama, untuk definisinya, kalau secara bahasa transformasi Laplace itu kurang lebih adalah transformasi integral fungsi ft dari domain waktu ke domain frekuensi. Jadi secara umum itu pada dasarnya transformasi Laplace itu adalah proses transformasi yang akan kita gunakan saat kita akan merubah suatu fungsi di domain waktu atau ft biasanya, kemudian akan kita rubah ke dalam fungsi di domain frekuensi kompleks atau fs, disimbolkannya seperti ini. Nah, untuk mencari fs dari suatu fungsi ft, itu rumus matematisnya ada pada kotak sebelah sini. Jadi simbolnya untuk yang Laplace dari ft itu kurang lebih ini ya, ada L seperti ini, L dari ft, atau bisa kita sebut sebagai Laplace dari fungsi ft, atau sama aja kayak fs, itu sama dengan integral dari, ini ada 0 minus, artinya titik sebelum 0, kemudian sampai infinite dari ft itu sendiri dikalikan dengan epsilon pangkat min st, kemudian dikalikan dengan dt, seperti itu, dimana s nya ini adalah dia frekuensi kompleks, yaitu terdiri dari komponen real dan juga komponen imajinernya. Seperti itu. Ini untuk secara teori ya, untuk transformasi Laplace. Kemudian untuk lebih jelasnya akan kita coba mencari transformasi Laplace dari beberapa fungsi yang sering digunakan pada rangkaian listrik. Di antaranya yang pertama ada fungsi step. Fungsi step ini disimbolkannya dengan UT biasanya, di mana seperti yang sudah kita ketahui untuk fungsi step itu bentuk grafiknya seperti ini ya, di mana dia itu adalah magnitudenya 1 di titik 0 sampai T yang lebih dari 0. Seperti ini. Kemudian untuk ditransformasi Laplace kan itu nanti sama aja dengan kayak gini ya, berarti adalah integral dari, ini kan adalah ft nya dikalikan dengan epsilon pangkat min st dt, kemudian sama aja dengan kita integralkan dari e min st nya ya, yang akan kita integralkan itu sama dengan seperti ini ya, min 1 per s dikalikan dengan epsilon pangkat min st nya itu sendiri dari 0 sampai infinite. Kemudian sekarang tinggal kita masukkan aja saat infinite-nya, saat t-nya infinite itu berapa, kemudian saat t-nya 0 itu berapa gitu. Nah, saat t-nya infinite berarti kita akan punya negatif 1 per s epsilon pangkat infinite ya, pangkat minus infinite di sini, kemudian diambil dengan 1 per s epsilon pangkat 0. Yang sebelah sini epsilon pangkat min infinite dia sebetulnya sama aja dengan 0. Kemudian untuk yang ini 1 per s pangkat 0 sama dengan 1 per s ya. Jadi kita punya di sini adalah 1 per s gitu. Ini negatif diambil gini maksudnya ya. Kan dia negatif sebelah sininya. Seperti itu. Jadi untuk yang fungsi step itu Laplace-nya adalah 1 per s. Gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua ada fungsi eksponensial, di mana simbolnya itu adalah kayak seperti ini, ft-nya. Ini adalah ft-nya. Jadi saat kita mencari Laplace-nya, tinggal kita masukkan ft ini ke rumus Laplace tadi. Seperti ini ya, e pangkat min at dikalikan e pangkat min st. Kemudian karena di sini sama-sama epsilon, jadi kita bisa keluarin si pangkatnya ini, jadi sama aja kayak integral epsilon pangkat min s plus a dikalikan dengan t dt, seperti ini. Lalu sesuai dengan prinsip matematika, jadi sama aja kayak hasilnya itu adalah negatif 1 per s plus a gitu ya, dikalikan dengan epsilon min s plus a nya itu sendiri dikalikan dengan t. Baru nanti kita masukkan t-nya itu dari 0 sampai infinite. Nah, kalau emang t-nya infinite, sebelah sini kita akan punya 0 diambil dengan negatif, saat t-nya itu adalah 0 berarti kan 1 ya sebelah sininya. Jadi kita akan punya negatif 1 per s plus a. Karena negatif sama negatif jadi positif,
Jadi kita akan punya Laplace dari eksponensial itu sendiri adalah 1 per S plus A. Seperti itu. Kemudian untuk yang impuls itu adalah fungsi yang dia magnitudnya ada 1 di titik 0 sebelah sini ya. Sehingga di sini untuk yang Laplace-nya itu sendiri berarti sama aja kayak 1 seperti ini. Sedangkan untuk yang sinusoidal, fungsi sinus itu cara mencari Laplace-nya itu harus kita jabarkan dulu. Jadi sinusoidal itu kan sama aja kayak bisa kita rubah seperti ini ya. E pangkat J omega T diambil E pangkat min J omega T per 2J. Ini dari fungsi trigonometri. Silahkan kalau memang ada yang lupa bisa dicek lagi ya fungsi trigonometrinya. Trigonometri seperti ini untuk yang sinus, kemudian nanti dikalikan dengan epsilon pangkat min ST nih sesuai dari rumus Laplace. Lalu setelah seperti ini karena 2J ini itu adalah koefisien, jadi bisa saya keluarkan ya sebelah sini 1 per 2J. Jadi yang di dalam integralnya tinggal yang epsilonnya aja. Yang pertama epsilon pangkat J omega T dikalikan dengan epsilon pangkat min ST. Jadi punya yang sebelah sini, kemudian diambil dengan epsilon pangkat min J omega T dikalikan dengan epsilon pangkat min ST. Akan punya seperti ini. Lalu tinggal kita integralkan seperti biasa. 1 per 2J nya tetap. Kemudian yang sebelah sini kita akan punya 1 per S min J omega ya. Dan sebelah sini juga sama, kita punya negatif 1 per S plus J omega. Ini setelah kita masukkan nih T-nya dari 0 sampai infinite. Nah lalu setelah seperti ini tinggal kita tinggal kita jumlahkan saja menggunakan, kita samakan dulu penyebutnya ya. Di sini kita bikin penyebutnya adalah S kuadrat plus omega kuadrat. Lalu kemudian dikalikan dengan ini. Kemudian nanti dibagi juga dengan 1 per 2J. Jadi kurang lebih untuk yang sin omega T itu Laplace-nya adalah seperti ini ya, omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Seperti itu. Nah ini tugas yang nomor 1, kalian coba cari Laplace, transformasi Laplace dari fungsi-fungsi sebelah sini ya. Karena kan tadi sudah dijelaskan tuh sekilas beberapa caranya. Nah tinggal nih kalau emang fungsi f-nya adalah seperti ini, tinggal kalian masukkan ke bentuk fungsi fs itu sendiri tadi, yang integral dari 0 sampai infinite ft dikali dengan e pangkat min st dt, seperti itu. Ini ft-nya tinggal kita rubah dengan keempat fungsi-fungsi ini. Gitu, silahkan dicoba. Jadi untuk video kali ini untuk dasarnya cukup sampai sini. Kita akan lanjut di video kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.